Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa abdika wa nabiyyika sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Nur Rahim yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang sangat luar biasa. Masjid yang ketika saya ingat kisah awal pendiriannya itu luar biasa. Mas Rian dan teman-teman jamaah semuanya, saya yakin Anda merasakan betapa luar biasanya bagaimana membangun masjid dari nol. Bukan cuma membangun fisik, tapi ternyata membangun rohnya. Dan itulah yang disebut dengan takmir. Takmir itu bukan cuma meramaikan fisiknya yang begitu indah ini, tapi juga meramaikan roh jamaah sekitarnya. Ini luar biasa. Mari kita syukuri. Hari ini kita tinggal menikmatinya, kemudian merawatnya, membersihkannya, dan menuntun setiap jamaahnya, menuntun kita untuk berada di dalam jalur-jalur masjid yang baik di sisi Allah SWT. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Siapapun yang bisa menjadi orang yang memakmurkan masjid, dialah orang beriman. Dialah orang beriman. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jadi yang memakmurkan masjid bukan cuma sebatas mereka yang membangun saja, tapi meneruskannya, meramaikannya dengan ibadah, dengan puasa, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan niatan peradaban Islam. Peradaban Islam muncul di desa kita, di kota kita. Soalnya kalau bukan kita lagi yang akan membentengi dan membangun peradaban umat di sini, siapa lagi? Kan gitu. Kita tidak berpikir pribadi, tapi kita lebih berpikir ke arah jamaah, lebih berpikir secara peradaban. Makanya ada doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini pemimpin untuk yang muttaqin. Soalnya kalau yang lain bertakwa, pemimpinnya yang dipilih mesti bertakwa. Kalau peradaban dalam suatu umat itu, dalam suatu daerah, dalam suatu desa, orangnya tidak bertakwa, maka nanti yang terpilih adalah orang tidak bertakwa. Makanya kemudian masjid ini menjadi peradaban umat bagi umat Islam. Lah gimana nggak jadi peradaban umat? Esok zikir kayak gini nih, sholat
aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Ini zikir kepada Allah, nanti siang zikir lagi, sore zikir, malam lagi zikir. Ini apa enggak luar biasanya peradaban umat ini? Luar biasa. Mari kita syukuri kita berada di tempat yang ada masjid, ada peradaban umat di situ terbangun. Anak-anak kecil, Pak, putra-putrane jenengan, cucu-cucune jenengan, ojo lali. Taruh di masjid ini ya, setiap sore kita harus TPA. Harus gitu, Pak. Karena mungkin kalau sendirian ya bagus, diajari bapak ibunya bagus, tapi dia tidak merasakan aura kebersamaan, aura keberjamaahannya. Antarkan mereka ke masjid. Lha sesuk mangkat dhewe ya. Nggih, Pak, aku seneng nang masjid, enek koncone, ustaze enak, ngajine enak, dan gitu. Biarkan itu menjadi rasa mereka. Karena besok saat dia tumbuh besar, itu akan menjadi kenangan terbaik. Ini luar biasa. Saya itu diajari ibu saya habis maghrib sampai isya. Belum azan isya itu belum selesai. Wajib, padahal udah pinter. Tapi bapak ibu saya nyuruh saya mengikuti kegiatan TPA di masjid, di Langgar. Zaman kita namanya di Langgar. Dari ba'da sore sampai 4:30, dari ba'da asar sampai 4:30. Kita ngerti pada saat itu bacaan yang diajarkan oleh gurunya tidak seperti ibu saya, tidak seperti bapak saya yang memang seorang ustadz lulusan pesantren, kan gitu. Yang ngajar di masjid itu Allah, bacaannya ya ala kadut. Tapi karena ini bagian dari peradaban umat, ikut. Nah gitu. Jadi anak-anak saya dan teman-teman itu begitu ketika besar, wah kelingan ya, zaman semono awak dhewe TPA bareng. Zaman dulu namanya ngaji turutan bareng. Ya Allah. Jadi ayo, ini bagian dari ketakmiran, bagian dari memakmurkan masjid. Dan kita ingat-ingat masa susah kita. Saat ini tugas lebih berat, yaitu menjaga peradaban ini, menjaga umat ini. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Sehari yang lalu, tanggal 12 Rabiul Awal, sehari yang lalu, kemarin 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kalau melihat tahunnya 1447, berarti 1447 tahun yang lalu Nabi dilahirkan. Saya tidak akan bicara bagaimana hukum merayakan sesuatu di saat hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Saya tidak akan bicara itu ya. Sekarang kan lagi rame itu, banyak kaum muslimin yang ulama-ulamanya, bukan ulamanya sih, ustadz-ustadznya itu bertengkar. Hukumnya haram, bid'ah, hukumnya nggak boleh. Yang satu bilang ini sunnah dan lain sebagainya. Kita akan kaji dari sisi yang lain. Tapi dari sisi bahasa ya, kalau dari sisi bahasa, maulud sama maulid itu beda. Maulid itu hari kelahiran. Maulid dari kata-kata walada yalidu. Walada lahir, yalidu melahirkan, talidu melahirkan. Maulid hari, tempat, hari atau tempat lahir. Maulid Nabi berarti hari di mana Nabi lahir. Maulid Nabi, tempat di mana Nabi lahir. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, berarti hari lahirnya Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Dulu disebut dengan tahun gajah. Atau Maulid Nabi berarti tempat lahirnya Nabi. Mana itu? Di Makkah. Jadi kalau bicara Maulid itu kita bicara tentang hari atau tempat Nabi lahir. Tapi kalau maulud
Kalau dalam kajian bahasa Arab ya, maulud itu artinya sesuatu yang dilahirkan atau yang dilahirkan. Mauludun Nabi berarti Nabi yang dilahirkan. Mauludun Nabi, Nabi yang dilahirkan. Fi maulidi, pada saat atau pada tempat. Saat 12 Rabiul Awal, tempatnya Makkah. Nah gitu. Jadi secara dari sisi bahasa Arab, maulid dan maulid itu berbeda. Maulud dan maulid itu berbeda. Maulid kembali ke tempat, maulid kembali ke waktu. Sedangkan maulud itu adalah orang atau zat atau sesuatu yang dilahirkan. Kalau saya lahir berarti saya maulud, saya dilahirkan. Kalau istri kita melahirkan anak laki-laki maulud, kalau anak perempuan mauludah. Nah itu, jadi ke orangnya. Oke, saya akan bicara tentang sesuatu yang lain, walaupun nanti saya akan singgung-singgung dikit. Tapi saya akan menghindari perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya membuat kita bercerai-berai. Ada satu kaidah dalam kaidah fiqhiyah yang menjadi rumusan para ulama. Apa itu? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar, al-khuruj, keluar, minal khilaf, min dari al-khilaf, khilaf, mustahab, itu lebih disukai daripada kita terjerumus di dalamnya sehingga membuat tercerai-berai. Maka jangan, kalau ada orang mau bertengkar udah keluar aja dari pertengkaran itu. Jangankan pertengkaran orang kepada orang, pertengkaran, perbedaan dalam berfikih pun kita diminta untuk keluar. Maka para ulama itu ketika terjadi pertentangan pendapat atau khilaf dalam suatu masalah, yang masalah itu masih dalam tanda kutip atau notabene bisa disinkronkan atau fleksibel, maka terkadang ulama itu tidak mau membahas itu dan kemudian langsung mengikuti. Kunut umpamanya ya. Kunut itu khilaf, ada pertentangan. Satu kelompok mengatakan kunut itu kunut subuh Pak ya. Tadi kita sholat subuh nggak pakai kunut kan. Satu orang mengatakan kunut itu nggak boleh itu. Satu orang mengatakan wah sunnah itu. Sebatas pada perkataan sunnah dan sebatas pada perkataan tidak sunnah. Kan gitu tuh. Akhirnya ada ulama yang pada saat makmum kepada ulama lain yang mengatakan tidak sunnah, dia tidak kunut. Tapi pada saat ulama mengatakan kunut itu tidak sunnah, dan kemudian ulama itu makmum di belakang ulama yang mengatakan sunnah, dia ikut kunut. Terjadi pada kalangan mazhab Syafi'i dan juga terjadi pada kalangan mazhab Hambali. Jadi keluar saja daripada nanti bingung-bingung, karena yang bingung itu kita-kita yang nggak ngasih dalil tapi terlalu emosional dengan organisasi umpamanya, terlalu emosional dengan kelompok-kelompok umpamanya, jadi akhirnya bingung. Maka para ulama harus lemah lembut kepada umatnya, sebagaimana Nabi SAW lemah lembut kepada umatnya. Orang-orang yang tidak tahu tak akan dibimbing oleh Nabi. Maka ulama sebagai representasi dari sosok Nabi yang membimbing umatnya, ulama juga harus lemah lembut kepada para umatnya, bimbing mereka. Jangan ajak mereka untuk bertengkar. Oh itu beda, kita pukul mereka, tidak boleh. Oh itu beda saya, nggak usah ditemani, tidak boleh gitu. Jadi kita harus saling melemah lembutkan diri. Baik, kita masuk ke materi. Tarikhu Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanggal maulidnya Nabi atau tanggal atau tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah disepakati oleh para ulama. Kalau ada ulama yang kemudian atau ada orang yang mengatakan oh itu lahirnya tidak di situ, itu sudah nyari gara-gara. Biasanya yang mengatakan seperti orang-orang orientalis. Ulama sudah sepakat berdasarkan perhitungan waktu sejarah
dan juga dicari-cari dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an siyam yaumil Itsnin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa sih Nabi puasa hari Senin itu? Nah, kita kan ngerti ya puasa Senin Kamis, Pak. Ya Senin ya Kamis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'istu au unzalu alayya fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus. Aku diutus hari Senin, au unzal alayya fi, atau di dalamnya atau di hari tersebut aku diberi wahyu. Aku diberi wahyu. Berarti hari Senin adalah hari terkumpulnya di mana ada kejadian-kejadian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pertama adalah apa? Wulidtu fi, aku dilahirkan di dalam hari Senin itu. Wa yaumun bu'istu fi, dan hari di mana aku diutus. Berarti hari Senin. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai utusan oleh Allah hari Senin. Au unzala alayya fi, atau di dalamnya aku mendapatkan ayat pertama kali turun. Nah itu. Apakah kemudian ini ada perbuatan-perbuatan khusus yang dikhususkan oleh Nabi? Para ulama disinilah kemudian terjadi perbedaan. Ada yang ngarah kanan, ada yang ngarah kiri. Hadisnya satu, yaitu kan cuman kabar. Hadis ini kan cuman informasi dari Nabi. Enggak, Nabi sendiri senang puasa Senin kok, ya kan? Ya sudah, Nabi sendiri dengan puasa Senin itu dikait-kaitkan dengan kelahirannya. Makanya kemudian ketika ada kelahiran Nabi, ada orang yang kemudian mengistimewakan hari itu, karena Nabi sendiri mengistimewakan. Yaumun wulidtu fihi, hari di mana aku dilahirkan. Oke. Dari Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu qala, dari Qais, dari seorang sahabat namanya Qais bin Makhramah, anak dari seorang Makhramah radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT memberikan keridhaan kepadanya. Qala, beliau berkata, wulidtu ana wan nabiyyu amal fil, aku dilahirkan bareng bersamaan dengan Nabi, yang saat itu aku dilahirkan pada hari Senin, Nabi juga hari Senin, dan tahunnya tahun gajah. Tahun gajah itu bukan sebuah tahun matematik ya, tapi pada matematiknya memang ada. Saat itu tahun matematikanya sudah ada, berapa hijrah, berapa masehi. Kalau hijrah belum ada, karena hijrah itu munculnya ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian beberapa tahun kemudian Umar bin Khattab menetapkan hijriah. Tahun hijriah itu didasarkan pada hijrahnya Nabi. Tapi saat Nabi dilahirkan itu sudah ada keterangan masehinya, keterangan miladiahnya. Di sini dikatakan amma tarikhu maulidin Nabi SAW bil milad, adapun tarikh tanggal lahirnya Nabi SAW pada tahun miladiah adalah fitsani wal ishrina min syahri April, 22 April fi am khamsimi'atin wa wahidin wa sab'ina lil milad, khamsimi'atin 500 wa wahidin wa sab'in 170, berarti 71 571. 22 April tahunnya berapa tadi? 571. Ini sudah menjadi kesepakatan ahli tarikh, sudah menjadi kesepakatan para ulama, sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Maka kalau kemudian dia mengatakan Nabi tidak ada pada hari itu, tidak ada, nah itu sudah terlalu jauh, melenceng. Ya kan?
12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya karena ada kejadian gajah yang akan menyerang Ka'bah. Mengingat kejadian terbesar pada tahun tersebut. Pada tahun itu ukuran matematikanya adalah 22 bulan April, 22 April tahun 571. Jadi tidak usah terlalu terfikirkan apa kata orang yang mengatakan itu bukan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Orientalis itu orang-orang Barat zaman dulu yang belajar Islam tapi tujuannya menghancurkan Islam. Orang-orang Barat yang penginnya belajar Islam tapi dengan tujuan menghancurkan Islam. Itu mengambil kesempatan-kesempatan, poin-poin kecil yang kemudian dijatuhkan atau diberikan kepada kaum muslimin sebagai bentuk berita, sebagai bentuk buku, sebagai bentuk ilmu, kemudian dibaca oleh kaum muslimin, akhirnya mereka bingung. Orientalis sejak dulu sudah ada. Kenapa muncul orientalis? Karena memang mereka tuh mau nyerang Islam lewat perang, itu nggak pernah menang. Orientalis itu akhirnya memutuskan wis to awak dhewe arep perang sama kaum muslimin nggak bakal pernah menang. Lah gimana mau menang? Kaum muslimin kalau perang pengennya mati. Ada syahid di situ. Maka wajar kalau mereka semangat terus gitu kan. Nggak mati yo menang, kalau mati yo syahid kan gitu. Askariman au mujahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau dalam sejarah kita syahidnya ada hilangnya itu. Kata-kata syahidnya hilang. Hidup mulia atau mati kan gitu toh. Matinya mati syahid sebenarnya. Karena yang mengeluarkan tuh para santri, para ulama di kemerdekaan Indonesia dulu. Nah, orientalis itu datang, akhirnya apa? Nek kita melawan kaum muslimin perang nggak mungkin menang. Mereka semangat terus. Mati yo bismillah, syahid, orang mati yo itu menang kan gitu. Jadi dua-duanya jadi nyaman buat kaum muslimin. Akhirnya mereka menetapkan wis kita perangi kaum muslimin lewat ilmu. Awalnya mereka mempelajari Islam. Orientalis itu mempelajari Islam, ada yang masuk Islam. Karena apa? Ternyata indah sekali. Tapi bagi mereka yang betul-betul ingin menjatuhkan Islam, mereka mencari ilmu, mereka mencari informasi, kelemahannya kemudian disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi selama saya mempelajari orientalisme, Pak, selama saya mempelajari orientalisme, sebenarnya orang orientalis itu tidak bisa mendapatkan kelemahan Islam. Tidak bisa. Ini yang saya pahami ya, bahwa orientalis itu yang belajar Islam, mereka tidak bisa menemukan kelemahan satupun di dalam Islam, nggak bisa sebenarnya. Tapi justru karena mereka sering belajar dan tujuannya menjatuhkan Islam, akhirnya kelemahan-kelemahan itu justru didapatkan dari kaum muslimin, bukan dari Islamnya. Ngapunten nggih, contoh ya, saya tidak sedang manas-manasi. Contoh, kenapa orang Islam itu mendapati ayatnya? Kalau laki-laki itu mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari ayah atau dari ibunya. Laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat 1. Gitu kan? Itu mau dicari kelemahan ayatnya nggak bisa. Islam sudah menyatakan demi keadilan. Islam sudah menyatakan ini demi kesempurnaan. Kan gitu toh. Islam menyatakan karena laki-laki tanggung jawabnya itu lebih besar, lebih berat daripada perempuan. Kan gitu. Nek perempuan, kalau perempuan dapat 1, ya karena duit 1 itu untuk dia. Dia tidak bertanggung jawab atas kakaknya, ibunya atau adiknya, enggak. Dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Tapi kalau laki-laki dapat 2, ingat, kalau laki-laki masih hidup, dia dapat warisan. Dia punya ibu, dia punya adik, dia punya kakak perempuan. Tanggung jawab ibu, adik, kakak perempuan itu ada pada dia. Maka wajar kalau dia dapat banyak. Ini sebenarnya ilmu mau dilemahkan tidak bisa. Ilmu dilemahkan itu nggak bisa, Pak. Ilmu Islam itu. Tapi orientalis menemukan justru kelemahannya ada pada kaum muslimin. Piye carane agar ilmu yang sangat-sangat indah ini dirasakan salah oleh kaum muslimin,
Dicecarilah mereka dengan berbagai macam virus-virus liberal, virus-virus sekuler. Akhirnya apa? Wah, ini Islam nggak adil lah, ya kan? Saya ngomong nggak adil siapa? Orang Islam sendiri. Akhirnya, masya Allah, di suatu masjid, tidak di sini, di suatu masjid, saya ini selesai ceramah, selesai pengajian, habis maghrib, isya kita makan bareng. Setelah makan bareng itu saya didatangi sama dua orang, laki-laki perempuan. Terus nanya, Ustadz mau ketemu? Oh ya, ada apa? Ustadz, ini saya mau minta tolong untuk diselesaikan problem apa nggih? Saya bilang, ini problem warisan. Oh nggih, ada apa? Ini loh, adik saya ini yang perempuan ini nggak mau kalau dapat jatah 1. Padahal dalam Islam itu kan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Warisan dari ayah kami yang sudah meninggal. Lah kenapa nggak mau? Lah dia mengatakan ini nggak adil. Saya tuh yang ngopeni bapak itu mulai dari sakit sampai beliau wafat itu yang ngopeni saya. Lah terus mas saya itu kan kerja di Jakarta. Mas saya kerja di Jakarta, balik ke Solo dalam kondisi bapak wafat. Mosok ya aku sing ngopeni bapak warisane ming siji lho. Masih sing lunga ning Jakarta warisane itu 2 kali lipat gitu. Coba bagaimana cara menerangkan itu kepada dia? Bagaimana? Dia merasa ini tidak adil. Lah kalau sudah seperti itu mau diterangkan tentang keilmuan yang begitu indah tentang Islam susah. Kecuali dia memiliki hati yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak bicara hukum waris, Pak. Kepada orang itu saya tidak bicara hukum waris. Saya bicara tentang apa yang harus kita lakukan dengan Islam ini. Islam sebagai apa sih? Islam sebagai hidayah, Islam sebagai khobar buat Anda, Islam sebagai penunjuk buat Anda. Kok Anda kemudian tidak mau pakai itu? Saya harus menerangkan itu. Susah, Pak. Karena kelemahan ada pada diri kita, bukan ada pada ilmunya. Itu contoh, Pak. Belum lagi kalau kita bicara masalah hukum poligami umpamanya. Mohon maaf. Ini rame kan di tengah masyarakat. Lanang oleh papat, wedok siji tok. Wah, ini enggak adil. Wah, sini enggak sesuai dengan zaman ini dan lain sebagainya. Hukumnya itu, hukum atau ilmu tentang itu betapa mulia dan betapa sempurnanya. Kalau memang betul-betul tidak bisa berbuat adil, wes siji lebih baik daripada papat, daripada loro, daripada telu. Tapi bukan berarti Allah tidak membolehkan 2 atau 3 atau 4. Boleh selama ini menjadi persyaratan yang bisa dilaksanakan. Selesai. Wes rasa ditambah-tambahi. Itu ilmunya sempurna. Dan sejak dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, jumlah perempuan dan kaum prianya selalu lebih banyak perempuannya, agar kemudian menghilangkan keburukan zina, menghilangkan keburukan-keburukan yang lainnya gitu. Ya sudah, ayo, ada hukum seperti itu. Masalah ternyata belum bisa melaksanakan urusan lain, tapi ilmu ini begitu sempurna. Namun apa yang terjadi? Orientalis datang, sekularisme datang, liberalisme datang. Virus-virus ini dimasukkan di tengah-tengah mereka, akhirnya apa yang terjadi? Buyar. Wah, ini Islam gak adil ini. Lah coba mengatakan Islam gak adil, kan kacau. Terima dulu apa adanya, masalah belum bisa melaksanakan urusan lain. Nek saya gitu malahan. Senanti meneh gitu kan. Masalah ternyata seorang laki-laki mau menikah lagi umpamanya. Kok dia menggunakan cara-cara yang tidak beradab? Ya berarti itu nafsu. Sedangkan Islam memberikan ilmu itu bukan karena nafsu, tapi karena suatu ilmu, suatu kondisi yang Allah ciptakan, tetapkan, takdirkan. Wes pokoknya aku nikah neh, wes setuju aku nikah neh. Ayo salah, dia emosional. Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Hati-hati, Pak. Sing siji mengatakan sok-sok sunnah, padahal emosi saja. Yang satu mengatakan wah ini ilmunya nggak beneran, kacau semua jadinya.
Karena semua tidak berdasarkan ilmu jadinya bertengkar. Nah, ini penting bagi kita untuk apa? Untuk mengetahui bahwa orientalis itu ada, sekulerisme ada, liberalisme ada, yang kemudian mereka menyerang hal-hal yang sudah fundamental di dalam Islam. Ilmunya begitu istimewa, pakem, tapi kemudian yang diserang dan disasar adalah kelemahan kaum musliminnya, termasuk dalam urusan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keistimewaan di dalam maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sempurna ilmunya, tapi kemudian Islam dilemahkan, kaum muslimin dilemahkan dengan pikiran-pikiran salah. Allah biasa aja kan itu. Tapi ada juga yang terlalu berlebih-lebihan. Kalau pada saat hari ini, pada hari dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak merayakannya dengan bersolawat 10.000 kali, maka Anda tidak akan mendapatkan berkah. Nah, kalau ada yang seperti itu juga, ini terlalu berlebihan. Nggak ada hadis Nabi seperti itu. Para sahabat juga tidak seperti itu. Para tabiin juga tidak seperti itu. Ulama-ulama juga tidak menyarankan itu, kan gitu. Jadi, ayo kita dalami dengan ilmu. Wulida alaihi salatu wassalam bi Makkahil Mukarramah fi syi'bi Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Mekah. Beliau dilahirkan dari keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini memiliki banyak anak. Salah satunya bernama Abu Thalib, salah satunya bernama Abdullah. Abdullah ini ayahnya, Abu Thalib ini pamannya, kakak. Salah satunya bernama Abbas, salah satunya bernama Hamzah. Anak-anak Abdul Muthalib itu Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ya kan? Kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib, kan gitu. Itu paman-pamannya semua itu. Kalangan ini yang kemudian disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim inilah yang pada saat Rasulullah SAW berdakwah, ketika beliau sudah dewasa dan diangkat jadi nabi, Bani Hashim ini dikungkung oleh orang-orang Quraisy. Padahal Bani Hashim adalah bani yang paling mulia di tengah-tengah Bani Quraisy. Kabilah Quraisy adalah kabilah termulia dari seluruh kabilah yang ada di Arab. Arab itu ada 3. Arab Hijaz, Arab Yaman, Arab Syam. Jadi ada 3, Pak. Syam, Hijaz, Yaman. Bani Hashim adalah bani yang paling mulia dari Bani Quraisy, dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy adalah kabilah terbaik dari seluruh kabilah yang ada di Arab. Arab itu ada 3. Syam, Hijaz, Yaman. Syam itu paling atas. Syam itu yang sekarang menjadi 3 atau mungkin 3 negara lah. Saya nggak mau mengakui Israel. Ada 3 negara. Ada Lebanon, ada Suriah, ada Palestina. Yang Palestina ini sedang akan direbut oleh Israel. Sehingga nanti Israel masuk dalam wilayah Syam. Tapi Israel sebenarnya bukan sebuah negara, dia melakukan genosida, ya kan? Ini sudah banyak orang yang ngomong seperti itulah. Dan memang nyata, mereka melakukan genosida di Palestina. Tujuannya menjadi negara di negeri Syam di situ. Israel itu, Zionis. Itu wilayah 1, wilayah Syam itu di atas. Kemudian wilayah bawahnya namanya Hijaz. Hijaz itu berasal dari kata-kata hajaza, yuhjizu, yang artinya membelah. Hijaz itu hari ini ditempati oleh Arab Saudi, ya kan? Ditempati oleh Qatar, ditempati oleh orang-orang yang di situ. Hijaz. Terus di bawahnya namanya Yaman. Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman. Nah, itu namanya Yaman, Seret. Syam, Hijaz, Yaman. Hijaz itu membelah. Membelah apa? Membelah antara Syam. Syam itu Syam Somalia Utara. Yaman itu Yamannya. Jadi Hijaz itu di tengah, membelah antara keduanya. Hijaz ini di dalamnya ada Makkah, ada Madinah. Nah gitu.
Nabi SAW dilahirkan di Makkah. Nabi SAW dilahirkan di Makkah dan menjadi pusat kota dari seluruh kota yang ada di Arab, bahkan ada di dunia. Nah, gitu kan. Orang-orang Yaman yang dipimpin oleh Abraha itu ngiri kenapa Mekah menjadi kota yang paling diidam-idamkan oleh semua orang. Akhirnya mau menghancurkan kota Ka'bah atau Ka'bah itu dengan gajah. Lah itu ceritanya gitu. Mereka itu sama-sama orang Arab. Ada Syam, ada Hijaz, ada Yaman. 3. Ini kalau dalam sejarah Islam ya, kita mengetahui daerah-daerah sebelum pecah-pecah menjadi negara-negara seperti sekarang. Maka mereka orang-orang Arab bersaudara sebenarnya. Dalam satu kabilah, dalam satu wadah, siapa bapak mereka dulu. Jadi gitu. Nah, disebut dengan Bani Hashim karena memang Bani Hashim itu adalah bani yang paling mulia dari seluruh bani yang ada di dalam Quraisy, dan Quraisy adalah kabilah termulia. Itu nggih. Selanjutnya ikhwati fillah, waqad istabsyara jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adkhalahu al-Ka'bah wa syakarallahu ta'ala fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'ahu wa sammahu Muhammadan. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, kebahagiaan itu muncul di tengah-tengah Arab. Karena apa? Abdul Muthalib ini bahagia sekali. Ketika Abdul Muthalib bahagia, yang lain bahagia. Tapi ketika Abdul Muthalib sedih, yang lain sedih. Karena apa? Memang dia pemimpinnya. Pemimpin kabilah Quraisy adalah Abdul Muthalib. Sedangkan Quraisy menjadi kabilah yang paling diikuti oleh seluruh kabilah yang ada di Arab. Gitu. Maka ketika jadun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muthalib bahagia melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia bawa ke dalam Ka'bah, dia bersyukur kepada Tuhannya dan dia berkata, "Hadza Muhammad, hadza Muhammad." Jadi yang ngasih nama Muhammad adalah kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Wa sammahu wa ta'ahu Muhammadan. Kalau kita akan memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ceritanya. Walaupun nanti dalam kisah-kisah yang berikutnya Abdul Muthalib, Abi Thalib itu tidak masuk Islam. Iya kan? Tidak masuk Islam atau belum Islam, kan gitu. Kapan Islamnya kita nggak ngerti, yang sudah meninggal. Ma'anna hadzal ism lam yakun ma'rufan 'indal Arab. Padahal nama Muhammad itu belum pernah dipakai oleh orang-orang Arab sebelumnya, dan tidak ada kata-kata itu. Aneh kan? Tapi sosok Abdul Muthalib itu menamai Muhammad dengan Muhammad yang memang tidak pernah terkenal dengan nama-nama itu. Tapi begitu nama Muhammad diberikan, semua orang merasa Muhammad adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Muhammad, ya kan, sesuatu yang terpuji. Dan memang itu yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah ada unsur kesengajaan enggak ya? Ada unsur kesengajaan atau tidak ya? Karena kalau dalam Taurat, dalam Injil, Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammad ini disebut oleh Taurat dan Injil mereka Ahmad. Jadi dalam surat dalam surat As-Saff ya. Dalam surat As-Saff itu saya lupa ingat ayatnya itu, bunyinya apa. Mereka sebentar saya bukakan ya, As-Saff. Saya lupa ingat sedikit masalahnya. Tapi insya Allah langsung ketemu nih. As-Saff. Sebentar. Nah ini dia nih. Nah nih. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa ini diutus oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Isa ini berkata kepada kaumnya, "Hei, aku ini adalah rasul untuk kalian. Wahai Bani Israel, aku ini rasul untuk kalian. Dan aku adalah orang yang diminta sama Allah SWT untuk membenarkan kitab sebelum kalian."
yang diturunkan sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada nama Ahmad, di dalam Injil ini aku juga mengatakan ada Ahmad. Ada Ahmadnya dalam Injil. Selain sebagai pembenar, selain sebagai orang yang membenarkan Taurat, kitab yang sebelumnya datang, Nabi Isa diperintahkan sama Allah SWT untuk apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian semua, akan datang satu rasul di akhir zaman kelak setelah aku, yaitu siapa? Ahmad. Kata-kata Ahmad ini ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat. Pertanyaannya, apakah Abdul Muthalib membaca Taurat, membaca Injil? Jawabannya tidak. Karena apa? Budaya yang ada di Mekah itu budaya paganisme, budaya pagan, budaya menyembah berhala. Jarang ada pendeta yang ada di situ. Kalau pendeta itu banyak di Madinah. Pendeta Nasrani, pendeta Yahudi itu banyaknya ada di Madinah, tidak berada di Makkah. Sedikit sekali mereka. Dan tradisi penyembahan yang ada adalah tradisi penyembahan paganisme. Agama yang adalah agama paganisme, kesyirikan. Makanya disebut jahiliyah. Mosok batu disembah, kan lucu, jahil kan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada suatu kaum yang seperti itu. Akhirnya kaum itu berhasil kembali kepada jalan yang benar, walaupun melalui histori yang berdarah-darah. Harus hijrah dulu baru balik kan gitu tuh. Hijrah karena memang ketololannya itu susah sekali disembuhkan gitu. Kejahilannya itu loh susah disembuhkan. Ayo sembah Allah. Hilangkan sesembahan kita dari sosok apa namanya itu, Lata, Uzza, Manat. Enggak ada gunanya itu. Wah, malah justru Nabi SAW diusir, dilempari batu dan lain sebagainya. 13 tahun hanya untuk mengenalkan Allah sebagai zat yang layak untuk disembah. Mereka nggak mau. Akhirnya Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi hijrah, kembali lagi Mekah, baru mereka sadar kan gitu. Susah memang memberitahu orang-orang yang jahil. Kalau jahilnya udah menjadi tradisi ya. Nah gitu. Jadi saya kembali bahwa sejarah membuktikan kalau nama Muhammad itu betul-betul ilham dari Allah kepada sosok Abdul Muthalib, yang pada masa itu Abdul Muthalib tidak membaca Taurat, tidak membaca Zabur, tidak membaca Injil. Yang di dalam kitab-kitab tersebut ada nama Ahmadnya. Itu pun Ahmad, bukan Muhammad, tapi dia menamai sosok cucunya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam sejarah kita. Waqad hadatsat ba'dul irhasat wal muqaddimat al-'azimah allati dallat ala qurbi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dekat-dekat hari mau dilahirkan, ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang membuat sosok Abdul Muthalib menjadi sosok yang paling bahagia. Sosok yang paling bahagia. Apa yang pertama? Khuruju nurin min farji ummatin adha min farji ummihi adha lahu qusur Syam. Wa qad rawa dzalika Ibnu Sa'ad rahimahullah taala. Muncul cahaya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, muncul cahaya dari sosok ibunya. Iki kok aneh ya. Zaman semono enggak ada senter kan? Zaman semono enggak ada HP, enggak ada lampu kan? Ini kenapa ibunya bercahaya? Ibunya Nabi Muhammad SAW yang sebagai anak dari, sebagai mantu dari Abdul Muthalib. Kok aneh ya seperti ini. Tapi ini beda sekali ini. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tarikh-tarikhnya. Kemudian yang kedua, suqutu arba'u asyarata syurfatan min qasri Kisra. Tiba-tiba di kerajaan Kisra itu ada 14 pimpinan yang saat itu jatuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi mereka tiba-tiba hancur pada saat Nabi akan dilahirkan. Mereka hilang 14 orang ini. Ceritanya seperti apa? Cerita politik.
Ceritanya seperti apa? Cerita yang tiba-tiba 14 orang ini sakit secara mendadak, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang ketiga, kejadian yang luar biasa yang juga mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, intifa'un naril lati ya'buduhal majus. Wow, ngeri sekali. Padamnya api yang sudah lama sekali nyala dan disembah-sembah oleh orang-orang Majusi. Ingat, Majusi itu penyembah api. Kalau jahiliyah ini penyembah berhala. Ya. Majusi ini memiliki sesembahan yang bernama api. Api ini nggak pernah padam. Begitu Nabi SAW lahir, api ini padam. Kenapa kemudian Abdul Muthalib itu senang? Karena memang dunia tradisi paganisme dengan Majusi itu tidak pernah akur. Ketika Majusi itu kehilangan apinya, kita senang gitu loh. Namanya orang musuhnya dapat kecelakaan kan kita senang. Walaupun dua-duanya salah kan, secara konsep Islam salah semua, konsep peradaban salah semua kan. Siji nyembah api, siji nyembah berhala, ya podo-podo salah. Tapi ketika si penyembah api ini mati apinya, si penyembah berhala ini berbicara, aku senang dia mati. Dan ketika itu Nabi SAW dilahirkan, yang api Majusi ini nggak pernah padam, tiba-tiba padam. Maka saat itu dengan rasa senangnya sosok Abdul Muthalib membawa bayi yang bernama Nabi Muhammad ini ke dalam Ka'bah dan kemudian mengatakan, hadza Muhammad, hadza Muhammad. Gitu ceritanya. Aneh Pak ya ceritanya nggak? Aneh nggak Pak? Atau mungkin baru denger ya? Ya memang gitu. Cerita lain dari sosok kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, masih banyak hal yang harus saya sampaikan. Tapi intinya adalah kelahiran Nabi pada hari ini bukan berarti kita akan merayakan dengan perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan oleh Islam. Tapi ini menjadi satu momentum. Ini loh sosok Nabi kita yang akan membuat, akan melahirkan, akan mengirimkan syafaat untuk kita di akhirat kelak. Kita ingat itu. Kenapa kita hafal 17 Agustus sebagai hari kelahiran bangsa Indonesia? Masa kita tidak hafal dengan hari kelahiran Nabi kita yang nanti suatu saat nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kita harus lebih dekat dengan Allah SWT. Kita harus lebih memperbanyak sunnah-sunnah Rasulnya. Harusnya begitu. Momentum di mana momen ini akan diputar terus setiap tahunnya oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untuk manusia kami akan putar semua ayam. Semua ayam itu kalau ayam bukan ayam hewan ya. Ayam itu jamak dari yaum. Yaumun yaumani ayyam. Itu artinya hari. Kami akan putar seluruh hari untuk manusia. Kami akan putar. Tujuannya apa toh? Agar mereka ingat, agar mereka beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Tujuannya agar mereka semakin mawas diri. Besok Kamis, besok lagi Kemis, kan gitu toh. Setahun lagi, Ramadan lagi. Besok Rabiul Awal lagi. Besok kelahiran Nabi agar orang ingat. Ini loh hari-hari yang akan selalu aku putar agar manusia menjadi mawas diri. Dalilnya memang dalil secara umum, bukan dalil khusus bukan dalil spesifik tentang bagaimana kita merayakan Maulid Nabi, bukan. Tetapi bahwa Maulid Nabi itu adalah hari, adalah waktu, adalah tempat di mana kita mengingat sosok Nabi kita yang suatu hari kelak nanti akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Maka muncul emosional kita, maka muncul psikis kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi, untuk mempertegas lagi siapa kita, untuk mempertegas lagi sunnah-sunnah yang kita akan lakukan. Karena memang dengan cara itu kita akan mendapatkan syafaat. Ada salah seorang ulama, Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kepada kita begini, orang kalau semakin ingat kepada seseorang itu menunjukkan cintanya dia kepada seseorang tersebut. Kalau Anda cinta kepada Allah, Anda akan semakin mengingat Allah.
Kalau Anda cinta sama Nabi, maka Anda akan semakin mencintai Nabi. Anda akan mengingat Nabi. Kalau Anda cinta sama istri Anda akan semakin mengingat kebaikan-kebaikan istri Anda. Itu mungkin akan terasa ketika Anda kehilangan istri Anda. Itu mungkin Anda akan ingat ketika Anda kehilangan suami Anda. Banyak orang ketika bercerai antara suami istri, penyesalan muncul belakangan. Karena apa? Yang diingat kebaikan-kebaikannya. Karena dia ingat kebaikannya, yang muncul apa? Doa. Ya Allah, berikanlah kepada istriku, berikanlah kepada suamiku yang telah berpisah dariku, ya Allah, keberkahan, kebaikan. Lebih menyesal lagi, atau mungkin dalam kondisi yang lebih rela, menyesal tapi rela ketika suaminya atau istrinya meninggal, mendahului kita. Ya Allah, aku kelingan, ya Allah, biyen ki nek bojoku ora enek hal sing kasar. Aku ingat terus kelembutan-kelembutan dia. Aku ingat sekali betapa dia itu nyaman sekali dengan saya. Kan begitu. Sama dengan kita ketika kehilangan sosok Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini Rasul, ini orang, ini Nabi Muhammad SAW yang kita kehilangan dia, tapi kita akan berharap dia akan memberikan syafaat kepada kita. Maka yang muncul adalah doa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu ikhwati fillah, ayo pada Maulid Nabi ini kita tidak sedang merayakan, tapi justru kita mengingat, semakin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Demikian, dan semoga hal ini bisa mempertegas kalau kita layak mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.